Nah, disinilah sosok dari Mat Hantu ini datang menyelamatkan saya dan Arman. Langsunglah si Bang Mat Hantu ini datang merangkul saya lah untuk berdiri. Dan kemudian dia berkata lah kepada orang-orang itu, kalau kalian masih berniat ingin memukul mereka, kalian berhadapan dengan aku. Hadapi aku, Mat Hantu. Maju kalian satu persatu. Biar ku libas semua. Jadi setelah Bang Sobri ini mendapatkan rumah dengan rekomendasi saya tadi, kemudian dia berbicara lah, minta izin lah untuk pulang ke kampungnya. Namun di sini ada sesuatu yang memang membuat saya ini penasaran, dan bahkan memang mungkin inilah salah satu ya boleh dikatakan jalan Tuhan lah, mungkin jalan Allah itu untuk saya itu menemani Bang Sobri ini di masa akhir hayatnya lah, boleh dikatakan seperti itu. Kalau orang Jambi bilang itu seseorang itu yang mau meninggal itu, atau seseorang itu mau pergi untuk selamanya, itu meninggalkan satu perangai atau suatu kebiasaan yang membuat kita itu berkesan lah. Nah, kalau orang Jambi itu bilang namanya meninggalkan perangai. Nah, namun di sini saya menawarkan diri lah kepada Bang Sobri. Bang, aku ikut ya ke kampungnya Abang. Aku pengen ya sekalian lihat-lihat lah Bang, jalan-jalan lah, pengen tahu nih di mana Abang kerja dan apa saja yang ada di kampung Abang. Siapa tahu nanti di sana aku bisa kenalan perempuan lah. Nah, memang di masa itu, di masanya ABG-nya itu kan kita kalau pergi ke satu kampung ke kampung lain itu yang kita lihat itu adalah perempuannya lah, perkenalan, siapa tahu jodoh gitu kan. Nah, tapi di sini Bang Sobari juga seperti berat hati lah untuk mengajak saya, karena memang di saat itu kan saya masih bersekolah. Namun memang waktu itu tengah libur sekolah. Nah, terus saya sampaikan lah kepada orang tua untuk minta izin lah untuk ikut dengan Bang Sobri ini untuk pulang ke kampungnya. Ayolah main ke tempat Abang, kemudian nanti kita sama-sama lah setelah Abang menyelesaikan urusan Abang di tempat Abang bekerja sekarang, kita pulang ke Jambi bersama istri Abang, dan kita ya boleh katakan pindah lah dari kampung itu pindah ke Jambi lah. Jadi sampailah saya di rumahnya Bang Sobri itu dan menginap lah selama 1 minggu lah di sana. Jadi setelah seminggu saya di rumah Bang Sobri itu, ada satu kejadian yang memang nyata lah, boleh katakan terlihat jelas oleh mata dan kepala saya ini bahwa ilmu kebal yang dimiliki Bang Sobri ini memang nyata. Nah, kejadian itu berawal dengan ramai-ramainya warga ini datang ke perusahaan di mana tempat Bang Sobri ini kerja dengan menuntut haknya, karena tanah yang diambil ataupun tanah yang dibeli oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, jadi timbullah di sini fitnah bahwa uang yang diberikan perusahaan itu ke tangan masyarakat itu tidak sesuai karena dimakan oleh Bang Sobri ini. Namun di sini sosok Bang Sobri ini adalah sosok orang yang memang terlihat nakal dan jahat, namun kalau masalah kejujuran itu memang dari awal, dan karakter dari Bang Sobri ini adalah sosok orang yang jujur lah, bisa dikatakan. Dia bekerja dan mendapat hasil itu dengan sesuai apa yang dikerjakan. Namun di sini tidak mungkin sosok dari Bang Sobri ini berniat untuk berkhianat lah, atau berniat untuk merugikan masyarakat, di mana masyarakat itu adalah sebagian adalah keluarga besar dari Bang Sobri, karena Bang Sobri ini lahir dan besar di kampung itu. Jadi perusahaan itu kewalahan lah menghadapi orang-orang yang datang dengan beramai-ramai dengan membawa senjata tajam, dengan membawa ya peralatan untuk ya namanya orang kampung lah, dengan berniat jahat lah dengan perusahaan itu. Jadi di sini di kelompok dari masyarakat itu adalah memang salah satu kelompok yang memang
ingin menjatuhkan Bang Sobri inilah di mata masyarakat dan di mata perusahaan. Jadi Bang Sobri ini seakan-akan difitnah lah, melakukan penipuan lah atau kecurangan lah di perusahaan ataupun di masyarakat. Nah, sontak di sini Bang Sobri ini emosi. Jadi saya belum pernah melihat sosok dari Bang Sobri ini marah. Nah, pada saat kejadian itu saya melihat langsung lah dengan jelas, dengan mata kepala saya ini Bang Sobri itu marah besar lah, dan dengan emosinya itu dia memegang sebilah golok yang memang betul-betul tajam lah. Kemudian dia datang ke hadapan masyarakat banyak itu dan berkata lah kepada orang itu, "Aku Ahmad Sobri, putra daerah asli kampung ini. Aku lahir di sini, dibesarkan di sini. Tidak mungkin aku tega untuk menipu kalian. Karena kalian ini sebagian besar ada keluargaku. Dan tidak mungkin juga aku berkhianat dengan perusahaan ini dengan memakan uang perusahaan. Karena mungkin di sini ada orang-orang tertentu yang memang berniat jahat kepada aku dan memfitnah aku." Di situ Bang Sobri menjelaskan dengan emosi lah. Namun di sini provokator dari sekelompok masyarakat itu memang sudah menyebar lah isu bahwa Bang Sobri ini melakukan kecurangan atau melakukan penipuan lah. Nah, sontak di situ Bang Sobri langsung dengan beringasnya itu membuka lah bajunya itu dan dengan memegang goloknya itu. "Sekarang begini, aku ingin membuktikannya. Siapa di antara kalian ini yang merasa jago, yang merasa hebat? Lawan aku, Sobri, Ahmad Sobri, mat hantu kata kalian. Aku ingin mencoba ilmu kalian. Aku ingin mencoba keberanian kalian. Apa berani kalian seperti ini?" Tuh, dia ambillah golok yang tajam itu dan sampai seluruh badannya itu digorok oleh Bang Sobri, dan berkali-kali dia mengatakan, menantang orang-orang itu untuk adu tanding lah ataupun ribut lah sama dia. "Aku ingin buktikan. Setapak pun aku tidak mundur dari tempat ini. Maju kalian. Kita buktikan siapa yang jago. Aku bukan membela perusahaan. Aku juga tidak menyalahkan kalian. Tapi di sini aku memang benar-benar tidak mengetahui tentang hal ini." Nah, sontak di situ Bang Sobri pun belum puas dengan kemarahannya tadi. Kemudian dia larilah ke belakang dan di situ dia memeganglah satu botol yang memang seperti botol bir lah. Nah, namun di situ yang dipegang oleh Bang Sobri itu adalah air keras. Nah, sempat Bang Sobri itu menuangkan air keras itu ke tanah itu, dan memang terlihat rumput yang terkena dengan air keras itu langsung seperti layu lah. Nah, sekarang lihat siapa yang berani seperti ini. Kalau memang aku yang melakukannya, kalau memang apa yang kalian tuduhkan dengan aku ini benar, maka air keras ini akan membunuhku. Dengan sontak, dengan refleksnya Bang Sobri itu langsung meminum air keras yang berada di botol tersebut, dan kemudian botol itu dibuangkan oleh Bang Sobri. Nah, kalian lihat, aku masih berdiri di sini dan aku masih hidup. Sekarang apa lagi yang perlu dibuktikan? Oh, kalian merasa hebat dengan ilmu santet yang kalian beli, ilmu santet yang kalian punya. Aku tahu kalian berani itu cuma berani dari belakang, melakukan sesuatu itu dengan diam-diam. Sekarang aku pengen buktikan. Jadi Bang Sobri itu dengan rasa kesal itu tadi sedikit menyombongkan diri lah, mungkin tanpa disadari, dan memang kehilapan lah dari sosok Bang Sobri ini sudah terlampau batas lah dengan menyumbar, kalau bahasa Jambi itu menyombongkan diri dengan takabur dan menantang orang-orang itu dengan santet. "Mana santet? Mana santet aku? Mat Sobri, santet. Tak akan berguna santet kalian terhadap aku." Kalau bahasa Jambi itu dia bilang, "Mano cendung, ngantada, Sobri, mat hantu. Tak takut dengan santet, tak takut dengan telu, tak takut dengan cendung." Mungkin di antara sekelompok orang itu ada yang tersinggung ataupun memang dengan ucapan Bang Sobri ini yang sudah keterlaluan lah. Boleh dikatakan Bang Sobri ini sudah menyombongkan diri lah, bahwa dia tidak takut dengan hal seperti itu. Nah, di mana memang kampung di mana tempat Bang Sobri ini memang masih kental dengan hal-hal seperti itu. Ada salah satu ilmu santet yang terkenal di Jambi itu adalah ilmu pancung mayo namanya. Nah, ilmu pancung mayo ini adalah ilmu santet yang digunakan oleh orang zaman dahulu itu, yang dalam sekejap pun seseorang itu bisa langsung mati, karena yang dituju oleh ilmu tersebut adalah jantung sebelah kanan ini.
itu orang yang terkena pancung maya itu jantungnya itu langsung putus, seakan-akan dia seperti pancungan ataupun bacokan lah, dengan menggunakan ilmu gaib lah. Tapi memang di sini dengan perkataan orang emosi, dengan perkataan di bawah kendali emosi yang memang melambung-lambung lah, terucap lah perkataan seperti itu. Nah, mungkin Allah itu bisa berkali-kali untuk menyelamatkan Bang Sobri dari hal-hal yang terjadi dengan dirinya itu. Berharap bahwa suatu saat Bang Sobri ini menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Di saat kejadian ini Bang Sobri ini hilaf lah. Nah, kemudian Bang Sobri ini menyampaikan lah kepada masyarakat tersebut dan ke perusahaan tempat dia kerja itu, mulai hari ini, mulai detik ini, aku Ahmad Sobri berhenti dari pekerjaanku dan aku akan pergi dari kampung ini untuk tinggal di Jambi. Dan biar kalian puas, apa yang kalian inginkan selama ini akan aku lakukan. Kalian ingin aku pergi, aku akan pergi dari kampung ini. Dan aku akan membawa istri pergi ke Jambi untuk tinggal di Jambi. Perusahaan di tempat aku kerja sekarang, aku tidak mau dibilang orang sebagai pengkhianat. Karena orang-orang kampungku ini adalah saudaraku. Dan tanah ataupun tempat aku tinggal sekarang ini adalah tanah kelahiranku, di mana aku dilahirkan dan di mana aku dibesarkan. Nah, lebih baik aku memilih jalan untuk meninggalkan semuanya ini demi menjaga nama baikku. Dan semua yang aku lakukan ini adalah jalan terbaik untuk diriku dan keluargaku. Nah, sejak kejadian itu, akhirnya Bang Sobri ini pindahlah ke Jambi. 3 hari setelah kejadian itu, Bang Sobri dan istrinya berkemaslah untuk berangkat kita ke Jambi dan pindahlah ke Jambi. Nah, setelah sampai ke Jambi, nah kedekatan antara saya dan Bang Sobri ini memang ya boleh dikatakan kedekatan yang dengan waktu yang singkat, namun keakraban kami itu seakan-akan seperti kakak dan adik, bapak dan anak gitu kan. Jadi seakan-akan, jadi kedekatan kami ini pun menjadi sorotan lah dari keluarga Bang Sobri juga seperti itu, dari istrinya pun seperti itu. Jadi istrinya ini sempatlah ngobrol lah dengan saya. Dia bilang, "Den, ayo, heran dengan kedekatan Raden dengan Bang Sobri ini terlalu dekat." Jadi kalau bahasa kami Jambi itu Ayu itu adalah kakak perempuan lah. Jadi istrinya Bang Sobri ini sempatlah terucap lah perkataan seperti itu. Namun di sini saya dan Bang Sobri itu hanya tersenyum lah. Dalam mungkin karena dulunya kami pernah dekat. Jadi memang sekarang ya ibaratnya saya merasa berjasa lah kepada keluarga Raden ini, terutama almarhum kakeknya, datuknya ini pernah jadi guru saya, mengajarkan saya bela diri. Jadi hubungan silaturahmi itu seperti hubungan darah lah. Saya pun menganggap keluarga Raden ini seperti keluarga saya sendiri dan menganggap Raden ini seperti adik saya sendiri. Bahkan kalaupun saya punya anak perempuan, mungkin saya jodohkan dengan Raden. Di saat-saat seperti itu pun Bang Sobri ini sering bercanda lah. Dan karakter asli dari Bang Sobri itu adalah karakter orang yang suka ngocol gitu kan. Kalau bahasa sekarang itu ngocol. Jadi bahasa yang dia sering keluarkan itu seperti bahasa bercanda lah. Sering bercanda, terus sering jahilin gitu kan. Nah, beda dengan sosok Bang Sobri yang saya kenal waktu di kampung itu, dengan sosok yang garang, tegas dan memang ganas seperti preman itu. Tidak ada di sosok Bang Sobri yang sesungguhnya. Jadi kedekatan itu teruslah berjalan berapa bulan lah, dari awal Januari sampai akhir bulan 8 itu. Nah, di situ kan akhir bulan 8 itu kedekatan kami tuh terus berjalan lah dengan kehidupan Bang Sobri yang sehari-hari, mulai berdagang dengan membuka warung di rumah. Dan dia mulailah dengan setiap pagi dia pergi ke pasar untuk belanja sayur, untuk berjualan. Kemudian istrinya berjualan di rumah. Nah, kegiatan itu pun satu hari pun tidak pernah kami lewati untuk pisah. Setiap hari selalu ada. Kalau nggak sore saya bertemu, malam dia datang. Kalau nggak pagi bertemu, siang kami bertemu. Nah, jadi kedekatan itu pun pada satu hari ada cerita lah kami berdua ini. Seperti
ngobrol biasa lah, sharing ataupun bertanya lah. Bang, sebenarnya aku ingin bertanya bang pada abang. Tanya apa Den? Nah, dia selalu begitu kalau menjawab pertanyaan dari saya itu. Tanya apa Den? Jangan Raden tanya itu tentang hal-hal yang tidak abang ketahui. Raden tanya yang abang tahu. Insya Allah abang jawab. Enggak bang, aku ini penasaran sama abang. Aku pernah lihat abang berdemo dengan menggunakan golok itu di badan, itu nggak apa-apa. Terus aku pernah lihat abang minum air keras, itu nggak apa-apa. Nah, sebenarnya apa bang ilmunya bang? Nah, di situ mungkin ya dengan kedekatan antara saya dan Bang Sobri itu seperti kakak dan adik itu tadi, terucaplah perkataan yang belum pernah saya dengar dari mulut Bang Sobri ini, bahwa sebenarnya Den, abang itu punya jimat. Nah, disinilah kata-kata yang belum pernah dia ucapkan itu, dan mungkin hal ini cuma Bang Sobri yang tahu. Rahasia ini dia bilang cuma dia yang tahu dan orang yang memberi jimatnya ini. Nah, kalau begitu bang, boleh saya lihat bang, apa jimat yang abang pakai? Nah, kemudian dia masuk ke rumah, terus selang berapa menit kemudian dia datang lagi duduk, dan saya melihat satu bungkusan kain hitam yang dibungkus seperti sabuk itu, ditaruhlah di atas meja itu, ditaruh, kemudian dibukalah dari jahitannya itu, dibuka dan keluarkanlah bentuk benda yang dikeluarkannya itu seperti bentuk besi kuning lah. Nah, kalau orang yang tahu tentang benda pusaka ataupun barang-barang antik yang memiliki hodam ataupun memiliki kekuatan magic ataupun gaib, itu ini adalah salah satu bentuk besi kuning. Jadi besi kuning itu sedikit saya akan membagikan atau menjelaskan kepada sahabat-sahabat, itu bentuknya itu seperti kepompong ulat daun, tapi berbentuk kuning seperti emas. Namun di ujungnya itu seperti ada jarum yang keluar. Nah, jadi bentuknya itu kuning, memang seperti selongsong sarang ulat daun lah, warna kuning. Nah, namun di situ ada jarum yang keluar seperti lidi itu. Nah, jarum emas. Nah, dia keluarkan lah. Nah, sebenarnya Den, inilah selama ini yang abang pakai, yang mungkin ini juga lah yang melindungi abang dari senjata tajam maupun senjata api. Dimana banyak yang menceritakan bahwa keampuhan ataupun khasiat dari besi kuning ini adalah anti cukur dan memang anti tembak, kata orang-orang kan. Nah, di situ saya sempat melihat dan memegangnya lah. Bang, kalau gitu bang, boleh saya minjam bang barang ini bang, untuk berapa hari lah bang, siapa tahu ada khasiatnya bang, saya megang. Jadi bentuk dari besi kuning itu sempat saya pegang dan kemudian saya foto lah, saya foto dan nanti sahabat-sahabat bisa lihat lah fotonya di video saya ini. Nah, itulah bentuk dari besi kuning itu. Nah, jadi permintaan dari saya untuk kepada Bang Sobri ini tadi, memang seakan-akan berat hatinya untuk meminjamkan saya benda ini tadi. Namun dia bilang, ya untuk apalah Raden megang ini. Suatu saat apabila Raden butuh, memang betul-betul butuh dan dalam keadaan terpaksa ataupun mepet, datang ke sini, pinjam. Insya Allah bang pinjamkan. Nah, dari perkataan tersebut mulai terpikir dalam pemikiran saya, bolehlah kalau gitu. Kalau memang ada satu hal ataupun kejadian, saya boleh minjam lah nih benda ini. Dan memang benda ini memang bisa untuk digunakan untuk kekebalan lah, yang seperti apa yang saya lihat terhadap Bang Sobri itu kan. Nah, selang berapa hari kemudian memang saya berpikir bagaimana cara agar saya bisa meminjam barang tersebut dengan alasan yang memang tepat lah. Nah, kemudian saya datang lagi ke tempat Bang Sobri itu dan saya berbicara kepada Bang Sobri, bang, boleh aku pinjam jimat abang itu, karena aku bang sekarang lagi dicari-cari bang sama orang, dan kata orang itu aku pengen dibunuh bang. Abang tega nggak kalau lihat aku? Abang nggak mungkin tega lihat aku. Abang nggak mungkin tega kan kalau aku sampai kenapa-napa bang. Nah, kalaupun abang bisa menjaga aku, nggak mungkin setiap saat bang, karena abang punya keluarga dan abang punya pekerjaan sekarang, ke warung, ke pasar ataupun jaga warung. Nah, sedangkan aku kan sekolah
Siapa tahu dalam perjalanan pergi sekolah aku dihadang, ataupun pas pulang sekolah aku diganggu oleh orang-orang tersebut. Kemana aku bisa minta tolong, Bang? Nah, kemudian dengan berat hati lah Bang Sobri itu meminjamkan lah jimatnya itu kepada saya. Nah, namun di sini ada perkataan yang memang tidak masuk akal lah. Kalau kejadian itu belum terjadi itu, bisa saya katakan itu tidak masuk akal. Karena perkataan Bang Sobri ini seakan-akan perkataan yang memang seseorang itu akan meninggal, ataupun seseorang itu meninggal olah, kata orang itu. Perkataannya itu sedikit nyeleneh dan aneh. Perkataan itu dia ucapkan seperti, "Den, ingat ya, jimat ini abang pinjamkan sama Raden. Namun ingat, suatu saat jika abang sudah tidak ada lagi, tolong ya Den, jimat ini Raden kembalikan ke ahli warisnya, ke istri abang ataupun nanti ke orang tua abang." Namun di sini sosok saya yang berumur 17 tahun itu tidak mengerti tentang perkataan yang seperti itu. Jadi seakan-akan perkataan yang diucapkan oleh Bang Sobri ini seperti candaan lah. Nggak mungkin lah, nggak pernah terpikir lah oleh saya bahwa itu adalah perkataan terakhir dari Bang Sobri kepada saya. Nah, setelah itu saya pulang dengan membawa jimat itu. Namun di sini memang tidak ada alasan tertentu yang menyebabkan saya harus memakai jimat itu, karena memang itu adalah salah satu akal-akalan saya aja. Salah satu cara saya buat bisa minjam lah, atau bisa merasakan lah jimat ini seperti apa. Memang begitu saya memegang jimat itu memang terasa agak beda lah. Seperti ada getaran yang memang membuat bulu tangan ini berdiri. Seakan-akan ada sesuatu yang, kekuatan yang masuk ke tubuh itu yang seperti orang kesetrum gitu kan. Memang begitu saya memegangnya seperti ini, memang seperti ada getaran atau energi yang masuk ke tubuh saya. Nah, dan itu pun berulang-ulang. Selang 1 minggu kemudian, memang 1 minggu setelah saya memakai barang itu, memang saya tidak pernah bertemu lagi lah dengan Bang Sobri. Bang Sobri pun tidak pernah menghubungi saya lewat telepon ataupun datang ke rumah saya. Mungkin dengan kesibukannya lah, ataupun dengan aktivitas yang lain yang membuat Bang Sobri ini jarang bertemu lah. 1 minggu lah kurang lebih saya tidak pernah bertemu dengan Bang Sobri. Namun tiba-tiba di hari itu, tepat di tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 itu, di jam 9 pagi itu, telepon saya itu berbunyi lebih dari 20 kali panggilan terjawab dari Bang Sobri ini. Nah, memang jadi di tahun itu sangat jarang lah orang yang memiliki HP itu. Nah, kebetulan nomor HP itu adalah nomor HP bapak saya lah. Nah, jadi saat itu hampir 20 kali lah Bang Sobri itu menelpon saya itu ke nomor HP bapak. Kemudian pada saat itu memang saya masih tidur lah, karena memang hari itu memang saya tidak masuk sekolah, memang libur. Nah, terus bapak datang lah pada saya memberitahu bahwa ini ada telepon nih dari Sobri gitu. Angkat, udah 10 kali nih. Bapak mau bangunin kamu masih tidur gitu bapak. Kemudian ya selang berapa menit kemudian, sekitar jam 9.30 itu, telepon itu, panggilan dari Bang Sobri itu datang masuk lagi ke telepon itu. Dan pada saat itu ngobrol lah saya dengan Bang Sobri. Saya angkat. "Assalamualaikum Bang." "Waalaikumsalam." "Den, Raden kemana aja? Udah hampir seminggu nih kita nggak bertemu." "Raden sehat?" "Alhamdulillah sehat Bang." "Abang gimana Bang?" "Den, pokoknya sekarang Raden datang ke rumah Abang. Sekarang, penting." "Emang ada apa Bang?" "Pokoknya penting. Kalau Raden terlambat datang, Raden nggak ketemu lagi sama Abang." Nah, perkataan itu berulang-ulang kali dia ucapkan kepada saya. Namun kan di sini, "Nanti Bang, saya mandi dulu Bang ya. Habis mandi, kemudian saya makan, saya berjalan ke rumah Abang." "Jangan, sekarang. Soalnya nanti Raden nggak ketemu lagi sama Abang. Nanti Raden nggak ketemu sama Abang." Jadi saya sempat berpikir dalam hati, ini Bang Sobri ini ada apa gitu kan. Belum pernah dia berbicara seperti ini. Namun yang mungkin bercanda lah. Saya tahu Bang Sobri itu sering bercanda. Begitu saya ketemu dia ketawa gitu kan. Seakan-akan dia membuat saya itu buru-buru datang karena dia memang butuh kepada saya. Nah, namun pada saat itu saya makan. Nah, saya makan, mandi.
Nah, jam 10:20 itu telepon itu datang lagi. Telepon itu masuk dan saya masih mengangkat telepon itu, tapi di sini suara dari Bang Sobri itu tidak seperti biasa gitu. Nada yang dia ucapkan kepada saya itu seperti slow, agak tenang gitu kan. Den, datanglah sekarang. Abang pengen ketemu Raden. Ya mungkin ini pertemuan kita terakhir, Den. Kalau Raden terlambat, nanti Raden gak ketemu sama abang. Nah, dengar perkataan seperti itu, sontak hati saya ini berdebar. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang membuat saya berpikir bahwa ini ada apa gitu kan. Mungkin Bang Sobri ini benar. Apa Bang Sobri ini sakit atau apa gitu kan. Langsung saya bergegas pergilah ke tempat Bang Sobri. Nah, saya sampai ke tempat Bang Sobri itu jam 11:03. Nah, begitu saya masuk itu, begitu saya sampai di depan rumah Bang Sobri itu, saya mengetuk pintu itu tapi dengan perasaan berat dan suara tangisan yang terdengar dari dalam itu terdengar jelas. Ada apa gini kan? Terus saya mengetuk pintu itu, Assalamualaikum, Bang Sobri, Bang, yuk. Tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Namun suara tangisan itu terdengar jelas dan suara ada orang berbisik-bisik itu di dalam rumah itu seperti ada. Nah, langsunglah saya buka pintu itu, ternyata memang apa yang saya lihat sama sekali tidak pernah terpikir oleh saya bahwa sosok dari Bang Sobri ini terkujur kaku di pangkuan istrinya dengan wajah yang membiru. Dan saya melihat sosok Bang Sobri ini telah tiada. Dan saya melihat sosok Bang Sobri ini telah meninggal dunia. Dan istrinya melihat dengan berlinang air mata itu, menatap mata saya itu dengan wajah sedih. Dan memang di saat itu seluruh tubuh saya ini lemas, jatuh terduduk di depan jenazah dari Bang Sobri ini. Kemudian saya sempatlah membuka kain penutup dari Bang Sobri ini. Saya melihat wajah dari Bang Sobri itu biru. Jadi seakan-akan wajah dari Bang Sobri ini terlihat aneh lah, tidak wajar dengan wajah membiru. Dan memang seperti ada bekas goresan atau bentuk biru yang melingkar dari dada kanan itu ke kiri, seperti garis lah. Dan saya sempat membuka sampai ke perutnya itu. Nah, saya lihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hati ini berkata, ya Allah, berarti benar apa yang dia katakan tadi ini. Memang dia mau meninggal dan memang dia mengetahui bahwa dia bakal mati itu. Dan saya merasa apa yang saya lihat itu seperti mimpi. Dan di situ saya sempatlah bertanya kepada Ayu, kapan yuk abang meninggal? Baru berjalan 10 menit lah mungkin setelah dia menelpon Raden tadi. Nah, itu sudah dalam keadaan parah, Den. Dan kejadian ini sama sekali Bang Sobri ini tidak ada penyakit apapun, dan gejala sakit bawaan ataupun penyakit yang memang pernah diderita itu nggak ada. Sosok Bang Sobri ini adalah sosok orang yang memang betul-betul jarang sakit lah. Pengakuan dari istrinya pun seperti itu, dan pengakuan dari orang tuanya pun seperti itu. Dan kemudian datanglah salah satu mantri lah di dekat rumah itu, datang untuk memeriksa bahwa apa benar Bang Sobri ini udah meninggal atau belum. Dan memang Allah berkehendak lain, Bang Sobri meninggal pada hari itu. Dan dinyatakanlah memang diperiksa oleh dokter itu bahwa Bang Sobri telah meninggal. Nah, di situ sontak saya langsung terdiam seakan-akan tidak bisa berkata apa-apa lagi, bahwa sosok orang yang dekat dengan saya, sosok orang yang berapa bulan ini dekat dengan saya, akrab dengan saya, tiba-tiba tanpa satu sebab apapun meninggal dunia. Dan orang terakhir yang dihubunginya itu adalah saya. Dan rasa penyesalan ini sampai sekarang masih terasa. Dan semua itu membekas di dalam ingatan saya dan membekas dalam hati saya. Seakan-akan kisah kedekatan saya dan Bang Sobri ini menjadi satu cerita yang sampai kapanpun cerita ini tidak mungkin bisa saya lupakan. Dan mungkin inilah kisah dari sosok Bang Sobri ini, sosok orang yang dekat dengan saya dan sosok orang yang meninggalkan perangai, meninggalkan
kesan yang baik kepada saya. Sisa hidupnya itu tidak meninggalkan sesuatu yang jelek lah di pandangan saya. Nah, namun kisah ini tidak sampai di sini sahabat-sahabat. Setelah jenazah Bang Sobri ini dimakamkan, kemudian saya di rumah Bang Sobri sampai malam hari lah, sekitar jam 11 malam saya pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah dengan keadaan yang memang sedih dan begitu terpukul lah saya melihat apa yang saya lihat dan apa yang saya saksikan hari ini. Sama sekali tidak pernah terpikir dengan saya sosok sahabat, sosok kakak, sosok saudara yang dekat dengan saya dalam berapa bulan ini harus pergi meninggalkan saya dengan begitu cepat dan tanpa sebab. Di sini juga penjelasan dari orang-orang yang mengerti tentang hal itu, bahwa Bang Sobri ini ya kita wallahu a'lam bishawab lah. Tapi memang apa ciri-ciri yang dilihat dari tubuh Bang Sobri ini adalah dengan ciri orang yang meninggal akibat santet pancung mayo itulah. Nah, mungkin setelah berapa bulan kemudian setelah kejadian dia ribut dengan menantang orang-orang di kampung itu, nah mungkin ajal dari Bang Sobri juga telah sampai dan memang janjinya bakal seperti itu. Dan sampailah janjinya dengan keadaan seperti sekarang, yaitu meninggal dengan teraniaya lah, kalau bahasa kita itu orang mati dengan dianiaya lah. Namun di sini ada kejadian aneh setelah kepergian dari Bang Sobri itu. Saya mulai sering mimpi didatangi oleh Bang Sobri. Namun di sini dalam mimpi saya itu Bang Sobri ini sama sekali tidak berbicara apapun. Sepatah kata pun Bang Sobri ini tidak pernah berbicara. Seakan-akan dia hanya diam dan melihat ke arah saya. Kemudian saya terbangun dari tidur. Nah, pernah suatu malam itu sekitar jam 2 malam itu saya keluar dari kamar minum air putih di dapur itu. Tiba-tiba saya melihat sosok Bang Sobri itu duduk di meja makan itu dengan melihat saya dengan tatapan mata yang seakan-akan ingin memberitahu sesuatu ataupun sesuatu hal lah. Namun di sini Bang Sobri ini hanya terdiam. Namun di sini sedikit pun rasa takut di dalam diri saya itu tidak ada. Dan saya mengetahui bahwa Bang Sobri ini telah meninggal. Mungkin karena kedekatan saya dengan Bang Sobri ini, jadi seakan-akan apa yang saya lihat itu tidak membuat saya takut. Bahkan membuat saya ini bertanya-tanya, apa maksud dari Bang Sobri ini menunjukkan wujudnya seperti sekarang ini, dan sering datang ke dalam mimpi saya, namun tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut Bang Sobri ini untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Di malam keempat setelah Bang Sobri berpulang itu, saya bermimpilah kepada Bang Sobri, bermimpi lagi lah didatangi oleh Bang Sobri. Nah, namun di sini Bang Sobri dengan wajah yang saya lihat dalam mimpi itu, sosok Bang Sobri ini dengan muka yang bersih, bercahaya. Jadi seakan-akan saya melihat Bang Sobri ini seperti Bang Sobri sewaktu dia hidup. Tapi yang berbeda dari Bang Sobri yang saya lihat dalam mimpi itu, dengan wajah yang bersih, bersinar. Seakan-akan wajahnya itu terang. Bang Sobri hanya menanyakan tentang jimat yang pernah saya pinjam kepada beliau sebelum beliau meninggal. Den, mana jimat abang? Tolong kembalikan ke istri abang. Nah, kemudian saya sontak terbangun dari mimpi itu, dan baru saya mengingat bahwa sebelum Bang Sobri itu meninggal dan saat Bang Sobri itu meminjamkan jimatnya itu kepada saya, Bang Sobri pernah berkata kepada saya bahwa suatu saat apabila saya telah meninggal, apabila abang telah mati ataupun abang sudah tidak ada lagi di dunia ini, tolong jimat yang abang pinjamkan ke Raden ini tolong dikembalikan ke ahli waris. Jadi sini saya mengingatlah tentang apa yang telah diucapkan oleh Bang Sobri itu seperti janji lah yang harus memang saya tepati. Nah, di sini saya kan dengan kejadian Bang Sobri meninggal itu, saya seakan-akan lupa dengan apa yang pernah Bang Sobri ucapkan kepada saya itu, saya lupa. Dan di situ saya mulai ingatlah kepada Bang Sobri. Dengan kejadian malam itu, keesokan paginya itu saya belum sempat untuk
datang kembali ke rumah Bang Sobri untuk mengembalikan jimat yang saya pinjam itu. Nah, namun mimpi itu terus datang dan bayangan Bang Sobri itu terus datang, terlihat jelas dengan saya. Seakan-akan Bang Sobri itu mengisyaratkan untuk kembalikan Den, kembalikan. Karena itu bukan hak Raden, itu hak abang. Kembalikan Den. Saya seakan-akan seperti isyarat lah, seperti itu. Nah, namun di malam ke-7 setelah Bang Sobri itu pulang, keesokan harinya itu tiba-tiba datanglah istri dan orang tua dari Bang Sobri itu, yaitu ibunya, datang ke rumah saya dan ingin bertemu lah kepada saya. Di sini ibu Bang Sobri pun dengan wajah sedih itu berbicara lah kepada saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan lah. Den, kan Raden orang terakhir yang dekat dengan Bang Sobri, orang yang selama berapa bulan sebelum Bang Sobri itu meninggal, Raden adalah orang yang terdekat dari Bang Sobri. Tolong Den, kalau ada Bang Sobri hutang ataupun salah dengan orang lain ataupun dengan Raden, Bang Sobri sempat bercerita tentang hal itu, tolong sampaikan kepada kita, keluarganya, kepada saya, ibunya, dan kepada istrinya. Karena dalam beberapa hari ini ibu sering didatangi oleh arwah dari Bang Sobri ini, namun si Bang Sobri ini tidak berbicara apa-apa. Nah, dan di malam ke-7 ini istrinya pun seperti itu. Namun Bang Sobri sempat bercerita lah sebelum dia meninggal itu, dia pernah menitipkan sesuatu kepada Raden. Namun di sini Ayu tidak mengetahui apa yang dititipkan Bang Sobri kepada Raden. Nah, kemudian saya langsung menceritakanlah kepada ibu dan istri Bang Sobri bahwa Bang Sobri pernah meminjamkan saya sebuah jimat untuk saya pakai untuk menjaga diri. Nah, namun belum sempat jimat itu saya kembalikan ke Bang Sobri, Bang Sobri itu sudah meninggal. Nah, kejadian mimpi itu, apa yang ibu rasakan, apa yang Ayu rasakan itu saya juga rasakan. Dan bahkan sempat Bang Sobri itu berkata-kata lah agar saya mengembalikan jimat ini kepada ahli warisnya. Nah, kemudian saya masuk ke kamar dan saya ambillah jimat tersebut dan saya serahkanlah kepada ibu dari Bang Sobri. Nah, ini ibu, titipan dari Bang Sobri untuk dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, saya kembalikan. Namun cerita lain ataupun pesan lain yang disampaikan Bang Sobri selama dia hidup dan sebelum matinya itu tidak ada pesan ataupun cerita lain kepada almarhum. Nah, setelah kejadian itu, setelah ibu dan istri Bang Sobri itu pulang ke rumah, 2 malam setelah ibu Bang Sobri datang dan istrinya datang itu, saya bermimpi lagi lah ketemu Bang Sobri. Namun di sini Bang Sobri itu, dalam mimpi yang saya lihat itu, Bang Sobri itu mengendarai sepeda ontel dengan girangnya dan sambil bernyanyi kecil lah, dia mengkayu sepeda itu dan lawanan arah lah dengan saya. Namun di sini Bang Sobri sempat berhenti lah. Bang, abang mau kemana Bang? Abang mau jalan dulu Den. Aku ikut ya Bang. Jangan Den. Kalau untuk sekarang abang biar jalan sendiri aja Den. Raden pulang aja. Abang mau jalan-jalan dulu. Namun di sini dalam mimpi saya itu, saya sama sekali tidak menyangka bahwa Bang Sobri ini telah meninggal. Nah, setelah terbangun dari tidur saya tadi, saya baru ingat, astagfirullahaladzim. Berarti Bang Sobri ini memberi pesan lah kepada saya bahwa janji yang pernah saya buat kepada Bang Sobri telah saya penuhi. Dan mungkin di situ dia memberi isyarat lah bahwa perjalanan pulang untuk menuju kehidupan yang abadi itu berjalan dengan baik lah mungkin. Insya Allah mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diterimalah taubatnya. Nah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kehilafan yang datang selalu dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu ada misteri di sekitar kita.